Kami menyambut Anda dengan anugerah dan damai dari Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati hidup Anda. Selamat datang melanjutkan studi Anda dari pesan Injil kekal. Pazato, podcast adalah pelajaran nomor 2. Kita akan melanjutkan Wahyu 14 ayat 7 saat memahami Injil yang disajikan di sana. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Semua kita diberkati yang diantu untuk memahami kebenaran. Mari kita berdoa. Saya mengundang Anda untuk menutup mata bersama saya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk sekali lagi mempelajari firman-Mu yang kudus. Kami meminta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, berbicara kepada kami, membantu kami untuk memahami firman-Mu. Yesus nama, tanamkan dalam pikiran dari hati kita, agar kita tidak melupakan dan membantu kita untuk menaati. Kami meminta berkat ini dalam nama Kristus Yesus. Amin. Teks pertama kita ada di Wahyu 14 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama yang berbunyi seperti ini. Takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan kepadanya, karena saat penghakimannya telah tiba. Dan menyembah Dia yang membuat langit, bumi, laut, dan sumber-sumber air. Di studi pertama, kita belas bagaimana kita bersiap untuk penghakiman Tuhan ini, karena kita semua akan dihakimi. Sekarang, mari kita pelajari bagian kedua ini, di mana kita membaca, sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan sumber air. Insaf bersaja dengan memuja Tuhan dengan cara yang Dia minta. Kivamskam dojite svivelas asring gesesorang zebermusiem berpasir kam kehausan, apakah kamu akan senang? Saya pikir tidak. Demikian pula Tuhan tidak senang ketika kami mempersembahkan penyembahan yang tidak Dia minta atau terkira dari yang Dia minta. Ketika kita pergi ke gereja misalnya atau ke tempat ibadah, karena sana kami menyembah Tuhan yang harus menyembah dengan bijaksana dan cerdas dengan cara yang dapat Dia setujui. Itulah yang akan kita temukan sekarang. Ya, jadi mari kita buka Alkitab bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 10 dan 11 yang merupakan jawaban dasar yang kita butuhkan. Ya, Dia mengatakan untuk menyembah Dia yang menciptakan. Dan siapa yang membuat langit, bumi, laut, dan sumber air, yang menurut saja jawabannya di sini. It is said. Keluaran 20 ayat 10 dan 11. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan, Allahmu. Kamu tidak akan melakukan pekerjaan apapun, juga atau masa depanmu. Tidak juga hamba laki-lakimu, tidak juga hamba perempuanmu, tidak juga hewanmu, tidak juga orang asingmu yang ada di dalam pintu-pintu rumahmu. Mengapa? Dalam 6 hari Tuhan membuat langit dan bumi, laut dan langit, dan pada hari ketujuh Dia beristirahat. Karenanya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tinggal the chef ponasiala sesat adalah Tuhan. Jadi kita harus tahu siapa itu Tuhan. Berapa banyak dewa yang ada? Untuk itu Alkitab memberikan jawabannya kepada kita. Saya mengundang Anda untuk membuka bersama saya di Korintus pertama, surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 6. Mari kita baca. Namun bagi kami ada Tuhan Bapa dari segala sesuatu berasal dan untuk siapa kita hidup. Jauh siapa satu-satunya Tuhan. Berapa banyak dewa yang ada? Alkitab sudah menjawab, hanya ada satu Tuhan, dan satu-satunya Tuhan ini adalah Bapa. Bapanya siapa? Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti yang akan kita lihat. Yesus, bukan Tuhan, menurut pengajaran Alkitab, Dia adalah anak Tuhan. Menurut apa yang Dia sendiri katakan. Ini yang akan kita lihat sekarang. Mari kita buka bersama. Kitab Yohanes, pasal 17. Mari kita membaca ayat 1 dan 3. Itu adalah kata-kata Yesus Kristus sendiri, penyelamat kita. Desa Berzatano ayat 1. Yesus mengatakan hal-hal ini dan sambil mengangkat matanya ke langit berkata, Bapa, sudah tiba waktunya. Glorifikasikan anakmu agar anakmu juga memuliakanmu.
Dan inilah hidup yang kekal, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus berkata bahwa hidup itu kekal, ya kami mengenal Bapanya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Yesus sendiri mengecualikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia sendiri yang mengungkapkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Bapanya. Dan siapa Yesus? Lalu Alkitab menjawab. Mari kita buka bersama sekarang di Yohanes pasal 10. Mari kita baca ayat 29 sampai 36. Yohanes 10, 29 hingga 36. Bapakku yang memberi adalah lebih besar dari semuanya, dan tak seorang pun bisa merebut mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi kemudian mengambil batu lagi untuk merajam dia. Yesus menjawabnya, aku telah manusia kepadamu banyak pekerjaan baik yang berasal dari ayahku. Untuk pekerjaan mana dari ini kamu melempariku dengan batu? Orang semua akhirnya menjawab kiranya, sia-sia merajammu dengan suatu pekerjaan baik. Tetapi karena penghujatan, karena menjadi manusia, harus menganggap diri Anda sebagai Tuhan. Yesus menjawab, bukankah tertulis dalam hukummu, aku berkata, kamu adalah dewa. Karena jika hukum menyebut mereka dewa, kepada siapa firman Tuhan diberikan, dan kitab suci tidak dapat dibatalkan, Dia yang kudus tetap tinggal dan mengirim ke dunia, Engkau mengatakan penghujatan karena berkata, saya adalah anak Tuhan. Jadi perhatikan, Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia sendiri yang mengungkapkannya. Tidak perlu ada keraguan. So, ini sekian poin penting yang perlu diutarakan. Pada sesuatu lihat dalam Alkitab yang diterima dengan salah dan membuat orang tersesat. Lalu pada akhirnya mereka mengerti bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tetapi hanya diambil di luar konteks atau tidak diterjemahkan dengan benar. Difahami dalam konteksnya sesuai dengan aslinya. Dan karena potong akan bertentangan dengan kata-kata jelas yang kita baca di sini dari Tuhan Yesus. Omong-omong, sekarang kita akan membaca persoalan penyembahan yang diundang oleh Nabi Yohanes dan dicatat olehnya dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9. Ayat 13, tidak siapa yang menerima penyembahan di alam semesta. Wahyu 5 ayat 13c. Akib melihat semua makhluk yang ada di langit, di bumi, di bawah tanah, dan di laut. Semua hal yang ada di dalamnya harus direndam. Bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, segala ucapan syukur dan hormat, kehormatan dan kemuliaan dan kuasa untuk selalu. Siapa yang disembah di sini? Dia yang duduk di atas takhta, yaitu Tuhan Bapa. Dan di sesuatu itu datang dan seperti domba-domba adalah Yesus suatu kali Yohanes. Zoals CV Wahyu, Yohanes Pembaptis. Dia menunjuk kepada Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Teks ini ada di Yohanes 1:29. Oleh karena itu, hanya Bapa dan Anak yang menerima penyembahan. Terosisme adalah di alam semesta. Harus ditanya, hampir semua. Ya, planet bumi ini ada orang-orang yang menyukai yang lain. Bukan hanya diri mereka sendiri. Tapi apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senang ketika seseorang berkata, aku sedang menyembah Tuhan dan menyembah yang lain? Apakah Anda senang jika Anda sudah menikah dan suami atau istri Anda berkata, tidak, saya bersamamu. Lalu Anda melihat dia berpelukan dengan orang lain atau dengan yang lain. Pasti tidak. Tuhan membandingkan ketidaksetiaan dalam pernikahan dengan ketidaksetiaan dalam ibadah. Tuhan ingin disembah dengan cara, di sini dia meminta. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia sedang mencari penyembah seperti itu. Mari kita buka bersama teks dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal 4, ayat 4. Dari abad ke-23. Tetapi waktunya akan datang, dan sekarang sudah tiba. Pas sfera penyembah sejati, penyembah Bapa. Terlalu dari sesuatu kontu Bapa, busai seorang-orang yang menyembah dia,
Dengan cara demikian, perhatikan bahwa Tuhan sedang mencari dari para penyembah sejati. dan Dia tidak akan menerima penyembahan jika itu tidak dilakukan seperti yang Dia minta. Cokoes data bagaimana Tuhan ingin disembah, bagaimana kita bisa berharap Dia akan menerima penyembahan yang berbeda. Tidak mungkin, bukan? Tuhan akan menerima apa yang kita tahu sebagai yang benar. Dan ada contoh jelas tentang ini di Kejadian yang ingin saya bagikan dengan kamu di sini. Di bab 4,3 hingga 7, kan suatu sisa tekteng dos tanah ke Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Dikatakan, dan terjadilah setelah beberapa hari cari membawa hasil bumi sebagai persembahan bagi Tuhan. Paulus juga sosego beberapa anak sulung dari dombanya dan lemaknya. And the Lord looked upon Abel and his offering. Tapi untuk Kain dan persembahannya, dia tidak memperhatikan. Dan Kain sangat marah, kesian wajahnya muram. Yas Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa kamu marah dan mengapa wajahmu muram? Jika kamu biasan yang baik, sukses yang akan diterima. Jika kau tenak berbuat baik, dosa bersembunyi di pintu. Dan itu akan menginginkanmu dan kamu harus menguasainya." Jadi, di Snapchat melihat bahwa ketulusan saja tidak cukup. Dia orang berkata, "Tidak, saya tulus. Tuhan tahu bahwa saya memberikan yang terbaik dari diri saya." Tapi tidaklah Kain memberikan yang terbaik. Kain adalah seorang petani, dan dia memberikan hasil dari tanahnya, meletakkannya di depan altar. Tapi Tuhan tidak menerima. Kenapa? Karena itu bukan apa yang dia minta. Tuhan menerima persembahan Habel. Begitu juga hari ini. Dia berharap bahwa Syir dan anaknya disembah, dan permohonannya untuk Anda hari ini adalah persis seperti itu. Apakah kamu ingin menjadi penyembah sejati? Apakah kamu sedang bersyukur kepada Tuhan? Apakah kamu sedang mencari Memberikan yang sebenarnya. penyembah? Ini aku. Aku akan menyembahmu sesuai yang aku pelajari hari ini dalam firman. Orang itu ingin berdoa. Karena kamu. Sekarang. Mereka dimensumar dan sebesar dengan Tuhan. Jadilah ayah kita. Wisino sing berfon kepadamu untuk jiwa ini yang sekarang telah memutuskan untuk menyembahmu. Dan sempurna anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dan telah ada yang lain. Mereka menyembah Tuhan sesuai dengan yang diminta Tuhan dalam firman. Kuatkan orang ini Tuhan. Curahkan rohmu ke atasnya agar dia dapat, Tuhan, mulai hari ini taat kepadamu dan tidak ada yang menyesatkannya dari jalan ini. Tetaplah bersamanya. Mematuhi Tuhan dalam mempelajari kehendak-Mu melalui firman-Mu. That's what we ask for in the name of Christ Jesus. Amen. Poribi, kami menemukan siapa yang harus kami sembah. Mungkin kamu punya pertanyaan. Ya, tapi di sebagian besar tempat, di tempat-tempat, di mana saya mendengar di luar sana. Nah, that's not how you praise. Sekarang, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus, harus wasin Zeus kotsiwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeah, but that's not what the Bible taught as we saw. So how does this situation stand? Bagaimana Tuhan melihat tubuh-tubuh orang percaya, organisasi, keagamaan, akhirnya sesuatu yang tidak menyembahnya, sesuatu yang dia ajarin kepada kita, sesuatu yang tertulis dalam firman-Nya, ini akan kita bahas dalam pelajaran selanjutnya. Saya mengundang Anda mulai sekarang untuk terus mengikuti kami. Semoga Tuhan memberkatmu. Sampai jumpa.